Film diawali dengan segerombolan bola-bola aneh yang keluar di dalam lautan. Ketika bola itu menetas, keluarlah sebuah makhluk aneh yang mirip serangga. Makhluk aneh itu masuk ke sebuah rumah dan mendekati sepasang pasutri. Tanpa basa-basi, makhluk aneh itu tiba-tiba masuk ke dalam telinga si pria itu. Pria itu pun terlihat kesakitan, lalu tak lama ia pun tertidur kembali. Scenes pun beralih kepada seorang pemuda, yang bernama Shinichi Izumi, yang sedang tertidur lelap. Tak lama serangga aneh itu jatuh dan berusaha masuk ke telinganya. Namun terhalang tidak bisa masuk karena Shinichi menggunakan alat di telinga. Makhluk itu pun mencoba masuk lewat hidung, namun Izumi terbangun dan langsung melemparkan makhluk itu. Akan tetapi makhluk itu tidak menyerah dan mencoba masuk melewati tangan Shinichi. Shinichi pun semakin panik dan langsung mengikat tangannya menggunakan headset. Tak lama ibunya pun datang dan menanyakan apa yang terjadi. Shinichi mengatakan ada ular yang masuk ke dalam tangannya. Namun ibunya tidak percaya. Saat ibunya memeriksa ternyata tidak ada apa-apa. Ibu Shinichi pun menyuruhnya untuk tidur. Esok hari pun tiba. Shinichi hanya tinggal berdua dengan ibunya di sini. Tidak dijelaskan tentang keberadaan ayahnya. Kita diperlihatkan seorang pria yang semalam kemasukan makhluk aneh itu, tapi tingkah dia terlihat sangat aneh. Pria itu pun mendekati istrinya yang tidak tahu apa-apa bersikap biasa saja, namun tiba-tiba. Dan film Parasit atau Kiseiju no Kakuritsu pun dimulai. Shinichi adalah seorang murid sekolah menengah atas. Shinichi merupakan murid yang pendiam dan tidak suka bergaul, namun ia memiliki teman yang bernama Murano Satomi. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba tangan kanan Shinichi meraba-raba badan Murano. Sampai-sampai ngeraba gunung Murano. Murano pun kesal dan pergi. Shinichi merasa heran kenapa tangan kanannya bisa bergerak sendiri. Kejadian-kejadian aneh pun mulai terjadi. Saat Shinichi hendak mengambil penghapus, tiba-tiba tangannya memanjang dengan sendirinya. Tak hanya itu saja, saat bermain bola basket pun tangan kanan Shinichi melempar bola dengan sendirinya dan tepat sasaran. Shinichi pun semakin heran dengan tangannya. Sepulangnya dari sekolah, Shinichi mencoba mencari tahu tentang tangan yang bergerak sendiri di internet, namun tidak membuahkan hasil. Shinichi yang semakin penasaran mencoba melukai tangannya sendiri, dan tiba-tiba tangan kanan Shinichi berubah menjadi monster. Shinichi pun kaget dan ketakutan. Tak lama tangan kanan Shinichi berubah menjadi tangan yang mengerikan. Shinichi yang shock bertanya sebenarnya makhluk apa dia, dan Shinichi pun bertanya tentang tangan kanannya. Makhluk itu menjawab tangan Shinichi sudah ia makan, dan meminta Shinichi mengajarinya bicara. Keesokan harinya pun tiba. Shinichi yang terbangun dari tidurnya sangat kesal karena itu bukanlah mimpi. Tangan kanan Shinichi sedang sibuk belajar dan dalam sehari ia sudah fasih bahasa Jepang. Shinichi berpikir untuk membawa tangan kanannya ke rumah sakit untuk memotong tangannya. Namun, tangan kanan Shinichi menjelaskan bahwa itu tidak bisa karena ia hidup dari memakan sel yang ada di Shinichi. Jika Shinichi memotong tangannya, makhluk tangan itu akan langsung mati. Dan Shinichi akan kehilangan tangan kanannya. Makhluk itu menjelaskan, ia hilang ingatan dan satu-satunya yang ia ingat adalah tujuan ia hanya untuk memakan otak Shinichi dan mengendalikannya. Namun, ia gagal dan terjebak di tangan kanan Shinichi. Saat di sekolah, Shinichi membiarkan tangan kanannya belajar di perpustakaan. Saat dipanggil monster, tangan kanan Shinichi tidak terima, dan ingin dipanggil dengan nama Migi yang berarti tangan kanan. Setelah itu Shinichi mengajak tangan kanannya melihat eskul olahraga dari Anggar dan memanah. Dan ternyata di sisi lain parasit itu sudah banyak merasuki para manusia, dan karena itu banyak orang yang menjadi korban. Dan berita itu sudah masuk koran. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Migi memberhentikan busnya, dan turun. Migi menjelaskan bahwa ia mendeteksi sesamanya dalam jarak tertentu. Namun Migi mendeteksi parasit yang berhasil memakan otak. Shinichi yang merasa takut menolak untuk pergi. Namun Migi berkata bahwa ini penting agar Migi mendapatkan informasi tentang asal-muasal dirinya. Akhirnya Migi dan Shinichi pun sampai di sebuah tempat makan. Di sana Shinichi melihat orang itu sedang menyantap manusia. Keberadaan Shinichi pun diketahui oleh orang itu. Orang itu pikir Shinichi sama sepertinya sampai-sampai ditawarin makan juga.
Setelah orang itu mengetahui bahwa Shinichi hanya manusia biasa, Migi merasakan hawa membunuh pada orang itu. Shinichi pun mencoba lari namun sia-sia. Orang itu mengatakan bahwa ketika Shinichi mati maka Migi pun akan ikut mati. Orang itu mengajak Migi untuk pindah ke tangan dia, dengan gampangnya dia langsung memotong tangannya. Namun Migi tetap terdiam. Orang itu memutuskan untuk melenyapkan Shinichi. Namun ternyata Migi memilih untuk menyelamatkan Shinichi. Pertarungan pun terjadi. Migi dengan mudah berhasil menebas orang itu. Setelah itu Migi menjelaskan bahwa ia hanya menyelamatkan dirinya sendiri, dan berpikir bahwa berpindah ke tubuh lain itu belum tentu berhasil. Mereka pun langsung pergi. Singkat cerita, kasus pembunuhan itu pun diselidiki oleh pihak polisi. Polisi merasa heran-heran karena tubuh korban sudah tak seperti manusia lagi, dan berpikir bahwa korban memakan manusia. Namun itu hanya spekulasi mereka saja. Keesokan harinya pun tiba, saat sedang upacara Migi merasakan sesamanya. Migi memerintahkan Shinichi agar ia tidak menatap orang itu. Ternyata makhluk itu menyamar menjadi seorang guru di sekolah Shinichi. Ia bernama Tamiya Ryoko. Akhirnya posisi Shinichi diketahui oleh Bu Tamiya. Saat jam istirahat, Shinichi dan Bu Tamiya mengobrol. Shinichi mengatakan apa tujuannya Tamiya masuk ke sekolah dan menyamar menjadi guru. Bu Tamiya menjawab bahwa dia hanya ingin hidup biasa. Di sisi lain Murano tak sengaja melihat Shinichi dan Bu Tamiya yang sedang mengobrol. Bu Tamiya mengundang Shinichi untuk bertemu di suatu tempat. Akhirnya Shinichi pun pergi dan bertemu dengan Bu Tamiya. Di sana ternyata Bu Tamiya mengajak dua temannya yang merupakan sesamanya. Yang dimana pria jangkung bernama Shimada Hideo seorang pelajar sama seperti Shinichi, dan pria yang berpakaian polisi bernama A. Bu Tamiya menjelaskan bahwa ia mengundang Shinichi untuk mengundangnya bergabung ke jaringan mereka. Bu Tamiya menjelaskan bahwa ia dan A sudah melakukan uji coba berhubungan, dan hasilnya Bu Tamiya sekarang sedang mengandung. Bu Tamiya bertanya-tanya sebenarnya anak yang ia kandung manusia atau bukan. Migi menjelaskan karena tubuh mereka manusia maka anak yang Tamiya kandung juga manusia biasa. Bu Tamiya mengancam akan melenyapkan teman sekelas Shinichi termasuk Murano. Jika Shinichi melakukan tindak perlawanan atau melakukan perlawanan kepada jaringan mereka. Bu Tamiya pun pergi. Saat pergi Bapak Anto tiba-tiba menatap Shinichi. Migi merasakan hawa membunuh yang besar pada Bapak Anto. Dan menyuruh Shinichi berhati-hati. Keesokan harinya pun tiba, saat Shinichi sarapan. Shinichi ingin agar ibunya tidak sering-sering keluar. Ibu Shinichi tahu bahwa Shinichi dalam suatu masalah dan mengkhawatirkan Shinichi. Saat dipegang tangan ibunya Shinichi merasa tidak senang dan langsung pergi. Setelah selesai melukis, Shinichi menceritakan tentang masa kecilnya, yang dimana tangan ibunya terluka karena menyelamatkan Shinichi saat akan terguyur air panas. Migi merasa heran kenapa manusia bisa berkorban demi manusia lain. Ternyata yang Shinichi lukis adalah ibunya. Sepulang sekolah saat di jalan Migi merasakan sesamanya. Dia merasakan Bapak Anto yang kemarin mereka temui. Migi merasakan hawa membunuh yang tinggi pada Bapak Anto. Shinichi pun langsung melarikan diri ke sebuah gang. Anto mengetahui bahwa kasus pembunuhan di tempat makan pelakunya adalah Shinichi, dan menganggap Shinichi berbahaya. Pertarungan pun terjadi. Migi merencanakan sesuatu yang membuat Shinichi harus maju. Di sisi lain Migi terus menahan musuh. Pertarungan pun semakin sengit. Ternyata Shinichi membawa suatu besi tajam yang berbentuk pipa di belakangnya. Dan saat sudah dekat cerep, Shinichi menusukkan besi itu. Migi menjelaskan bahwa Anto hanya fokus membunuh Migi dan tidak memikirkan Shinichi. Karena itulah ia bisa terkena serangan dari Shinichi. Shinichi pun langsung pergi dari tempat itu. Shinichi masih shock karena dia berpikir telah membunuh manusia. Namun Migi menjelaskan bahwa dia sudah bukan manusia karena otaknya sudah dimakan parasit. Ternyata Bapak Anto masih hidup. Ia tahu bahwa tubuhnya sudah tidak akan bertahan lama. Ia membutuhkan tubuh baru untuk menyelamatkan dirinya. Di sisi lain ibu Shinichi yang baru pulang kerja tidak sengaja melewati tempat kejadian Shinichi dan Bapak Anto. Ibu Shinichi yang mendengar sesuatu dan menghampiri Bapak Anto karena ibu Shinichi tidak tahu apa-apa. Ia mencoba menolong Bapak Anto. Dan tiba-tiba, Shins pun beralih ke Shinichi yang dimana Migi merasakan sesamanya, yang menuju ke rumah Shinichi.
Shinichi pun langsung terbangun dan mengambil sebilah pisau dan bersiap-siap. Tak lama orang itu pun masuk, yang dimana itu adalah ibu Shinichi yang ternyata tubuhnya sudah diambil alih oleh Bapak Anto. Shinichi yang tidak terima kenyataan mencoba tidak percaya kepada Migi, dan malah memojokkan Migi. Migi berusaha untuk menyadarkan Shinichi, namun apa daya itu terlalu berat bagi Shinichi. Dan tiba-tiba ibunya berubah dan langsung menyerang Shinichi tepat pada jantungnya. Shinichi pun langsung tak sadarkan diri, dan ibunya langsung pergi karena tahu bahwa Shinichi akan mati bersama Migi, sambil menenteng kepala ibu Shinichi. Migi yang panik langsung masuk ke dalam tubuh Shinichi. Shinichi pun akhirnya tersadar. Dengan tubuh lemas Shinichi pergi ke kamar mandi dan melihat lukanya sudah tertutup. Migi pun menjelaskan bahwa ia menutup luka Shinichi dan memperbaiki jantung Shinichi menggunakan bagian tubuh Migi, dan secara perlahan Migi menjadi tangan kembali. Namun Shinichi berpikir bahwa ia lebih baik mati daripada kehilangan ibunya. Shinichi pun menangis histeris di situ. Shinichi pun langsung pergi menuju suatu tempat. Namun Murano datang dan ingin bertemu Shinichi. Ternyata selama ini Shinichi tidak sadarkan diri selama 4 hari. Murano mengkhawatirkan keadaan Shinichi, namun Shinichi tidak memperdulikannya dan langsung pergi. Ternyata Shinichi menemui Bu Tamiya, dan menanyakan keberadaan Bapak Anto, namun Tamiya Ryoko menolak memberitahukan informasi tentang Bapak Anto. Shinichi yang mendengar itu pun merasa marah dan mengancam Bu Tamiya. Namun Bu Tamiya mengurungkan niatnya untuk baku hantam karena masih tertarik pada Migi dan Shinichi. Shinichi pun kembali pulang ke rumah, sambil menatap lukisan ibunya. Shinichi bersumpah akan melenyapkan Bapak Anto. Paginya Shinichi pun pergi berjalan-jalan. Di sana Migi merasakan keberadaan sesamanya. Shinichi pun langsung mencari tahu keberadaan musuhnya itu. Ternyata mereka menyamar menjadi calon wali kota. Malam pun tiba, polisi datang ke rumah Shinichi dan menanyakan tentang korban polisi yang berada di dekat rumahnya, namun Shinichi mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang itu. Polisi pun langsung pergi. Keesokan harinya, saat Shinichi di tempat loker, ia bertemu dengan Murano yang mengkhawatirkan keadaan Shinichi, dan berharap agar ibunya Shinichi segera ditemukan. Tak lama kemudian Shimada yang merupakan komplotan Tamiya datang dan bersekolah di tempat Shinichi. Dengan polosnya ia mengajak Shinichi berkenalan. Saat bersalaman Shinichi yang merasa kesal pun beradu remesan tangan dengan Shimada. Setelah itu Shimada pun langsung pergi, dan Bu Tamiya menyaksikan apa yang terjadi. Sins pun beralih kepada Bu Tamiya dan Shimada yang sedang membicarakan perubahan kekuatan fisik pada Shinichi yang merupakan dipengaruhi oleh sel Migi. Bu Tamiya yang tahu itu semakin tertarik kepada Migi dan Shinichi. Sore pun tiba. Shinichi merasa bahwa perlahan ia mulai sama dengan Migi. Migi menjelaskan mungkin itu karena sel-sel Migi yang menyatu dengan tubuh Shinichi. Migi juga menjelaskan bahwa sekarang ia memiliki kelemahan yang dimana Migi akan tertidur bagaikan mati selama 4 jam dan itu bisa terjadi kapan saja. Jadi ketika ada musuh yang datang Shinichi harus lari, tiba-tiba Migi pun tertidur. Di sisi lain pihak polisi mengidentifikasi cara membedakan manusia dan monster dengan cara mencabut rambutnya saja. Sins pun beralih kepada jaringan Bu Tamiya yang dimana terdapat 2 orang calon wali kota yang Shinichi temui di waktu itu. Bu Tamiya dan yang lainnya merasa terancam, karena manusia sekarang bisa membedakan mereka. Hanya dengan mencabut rambut saja. Ternyata tujuan utama mereka mencalonkan diri sebagai wali kota adalah untuk menjadikan manusia bawahan mereka, dan mengubah sistem manusia. Di sekolah Bu Tamiya ditegur oleh guru-guru yang lain karena kehamilannya. Keesokan harinya, Bu Tamiya akan meninggalkan sekolah karena ia sudah dikeluarkan dari sekolah karena masalah kehamilannya. Shinichi yang mengetahui itu pun datang dan bertanya tentang dia, dan tujuan Shimada masuk sekolahnya. Bu Tamiya mengatakan bahwa akan selalu ada yang mengawasi Shinichi. Bu Tamiya juga bilang bahwa perbedaan antara manusia dan parasit akan selesai jika parasit bisa membiasakan diri tidak memangsa manusia.
Namun Shinichi khawatir dengan keberadaan Shimada di sekolahnya. Sementara itu di ruang kesenian Murano baru tiba. Seperti biasa Murano hendak melakukan kegiatan kesenian melukis. Di sana ternyata ada Shimada yang dengan polosnya, mau aja jadi model. Di sana ia bertemu dengan temannya, dan menanyakan tentang hubungannya dengan Shinichi, namun Murano tidak menanggapinya. Awalnya teman Murano berniat mengganti pose Shimada saja. Namun karena Shimada terlalu kaku membuat teman Murano bercanda dengan cara mencabut rambut Shimada, tiba-tiba rambut Shimada layu dan mengering. Saat itu juga ketegangan di ruangan itu pun terjadi. Shinichi dan Migi yang tahu tentang itu pun langsung pergi menuju ruangan kesenian. Murano mencoba tetap tenang dan mengambil sebuah botol cairan beralkohol, dan melemparkannya tepat ke kepala parasit itu. Shimada pun merasa kesakitan dan mengkerut serta mengamuk tak terkendali. Murano dan yang lainnya berencana untuk keluar tapi saat Murano membangunkan temannya tiba-tiba terpotonglah teman Murano, dan kepanikan pun mulai. Shinichi pun bergegas menemui Murano. Saat di lorong tak sengaja Shinichi terjatuh, dan ternyata di lorong itu penuh dengan mayat yang berserakan. Shinichi yang melihat itu merasa ketakutan dan sesak napas, karena dia masih trauma atas kejadian yang menimpanya saat jantungnya tertusuk. Migi mencoba menenangkan Shinichi. Shinichi pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain Butamiya sedang membuat sesuatu di ruang laboratorium. Tak lama para polisi pun berdatangan. Murano ternyata masih selamat dan sedang bersembunyi di loker. Namun Shimada menyadari keberadaan Murano dan menyerang Murano. Murano pun langsung melarikan diri sekuat tenaga, namun Shimada menyadari itu dan menyerang Murano kembali. Saat Shimada akan melenyapkan Murano, Shinichi datang tepat pada waktunya. Pertarungan pun terjadi. Tak disangka Shimada berhasil memotong tangan Migi, namun untungnya Migi langsung kembali ke tangan Shinichi. Shimada yang oleng pun semakin tidak terkendali. Tak lama Butamiya datang menemui mereka berdua. Shimada berpikir dia akan dibantu, namun dia malah dimasi bom molotov sama Bumiya. Shinichi pun secara spontan langsung melarikan diri melompat dari jendela lantai 3. Dan boom, ledakan terjadi di sana. Shinichi dan Murano berhasil selamat. Shinichi membawa Murano untuk dirawat. Di sisi lain para polisi masuk dan bertemu dengan Shimada yang ternyata masih hidup. Namun apa daya polisi tidak bisa apa-apa. Sementara itu Shinichi yang berada di luar diberitahu Migi bahwa Shimada masih hidup dan menuju ke atap sekolah. Shinichi pun langsung pergi ke atap gedung di sebelah sekolah. Shinichi mengambil sebilah besi yang ada di sana. Dan spontan Migi berubah bentuk menjadi sebuah busur. Shimada pun akhirnya sampai di atap sekolah. Shinichi pun mulai membidik Shimada Daei kejauhan dan serepet panahnya tepat mengenai jantung Shimada sampai tembus dan menghantam tembok sekolah. Shimada pun akhirnya tumbang, dan langsung sama Shinichi. Saat Shinichi pergi ternyata Butamiya sudah berada di sana. Butamiya menjelaskan bahwa dia akan menghilang untuk sementara. Shinichi mengancam akan melenyapkan Butamiya, namun Butamiya mengingatkan bahwa jika Shinichi melenyapkan Butamiya sekarang maka anak dalam kandungannya juga akan lenyap. Migi bertanya akan dia apakan anaknya nanti. Namun Butamiya menjawab bahwa anaknya merupakan sebuah percobaan eksperimen. Butamiya penasaran bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Setelah itu Butamiya memberikan alamat Bapak Anto kepada Shinichi. Dan langsung pergi. Malamnya para polisi menyelidiki tempat kejadian. Shinichi yang memiliki alamat pelenyap ibunya pun langsung pergi dan mendatangi Bapak Anto. Shinichi pun mengikuti ibunya dari belakang ke suatu tempat. Namun saat sudah di depan mata, tiba-tiba Migi mengantuk dan menyarankan Shinichi untuk mundur. Migi pun berubah menjadi sebilah pedang dan menyerahkan semuanya kepada Shinichi. Pertarungan pun dimulai. Yang dimana sekarang gerakan Shinichi lebih gesit dan lihai. Anto sangat terkejut melihat manusia biasa seperti itu. Itu dikarenakan sekarang sel-sel Shinichi sudah menjadi satu dengan sel Migi. Setelah pertarungan sengit yang lumayan lama, Shinichi pun berhasil memojokkan Anto, namun saat akan diakhiri tiba-tiba, Anto berubah menjadi ibu Shinichi dan melihatkan bekas luka bakar yang ada pada tangan ibunya.
Shinichi yang melihat itu pun menjadi lemah dan lengah. Tiba-tiba Anto menyerang Shinichi namun meleset. Itu dikarenakan tiba-tiba tangan ibu Shinichi bergerak dan menahan serangan Anto. Shinichi pun akhirnya mengakhiri bisa mengalahkan Anto. Shinichi hanya bisa melihat jasad ibunya, dan sekali lagi ibu Shinichi menyelamatkannya. Tak disadari sekarang Shinichi mempunyai hati yang sama seperti Migi, meskipun dalam hati Shinichi ingin menangis tapi ia tidak bisa mengeluarkan air matanya. Di sisi lain parasit yang mencalonkan diri sebagai wali kota berhasil terpilih menjadi wali kota baru. Pihak kepolisian semakin serius menyiasati tentang keberadaan para parasit bahkan sampai dibantu oleh pihak SAT atau bisa juga disebut FBI. Shinji pun beralih ke Bu Tamiya yang sedang bertanya-tanya. Apakah apabila jumlah manusia berkurang setengahnya apa limbah dan kerusakan alam akan berkurang setengahnya juga? Di sana juga ada wali kota baru yang bernama Homura, dan di sana ia memanggil seorang parasit dengan sebutan ayah, yang sedang makan malam dengan daging manusia, yang dimana dia mengatakan setelah dia mengambil alih otak manusia dia menerima perintah untuk melenyapkan orang ini. Shinji pun beralih ke Shinichi yang dimana dia bersumpah akan melenyapkan para parasit satu persatu. Tanpa Shinichi sadari dia sedang diawasi dan potret oleh seseorang. Dan part 1 pun selesai. Jadi bagaimana filmnya Lur? Apakah pantas diberi rating 7/8? Tunggu kelanjutannya ya Lur. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika kalian suka klik like-nya, jika suka banget subrek ya. See you next video Lur.